Seorang perempuan yang bekerja di Kementerian Koperasi dan UKM menjadi korban pemerkosaan oleh rekan kerjanya telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. ND merupakan korban pemerkosaan oleh 4 pegawai Kementerian Koperasi dan UKM di salah satu hotel di wilayah Bogor, Jawa Barat. ND diketahui menjadi korban pemerkosaan oleh 4 pegawai Kementerian Koperasi dan UKM di salah satu hotel di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dari 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan pegawai negeri sipil. Kasus ini terjadi pada 2019 lalu. Kejadiannya sendiri di 2019 ada pelaporan, termasuk juga pelaporan kepada Kementerian Koperasi dan UKM oleh pihak keluarga. Lalu ada pelaporan kasus ini kepada kepolisian, ada proses hukum, ada penahanan, ya, ada pernikahan, ada SP3. Oke, rangkaian itu ya. Rangkaiannya begitu ya. Lalu juga ada pelanggaran-pelanggaran disiplin yang diberikan kepada para pelaku di dalam kementerian sendiri, ya. Baik itu 2 diantaranya sudah dipecat, ini yang pegawai honorer, 2 diantaranya awalnya diberikan penundaan kenaikan pangkat, lalu berikutnya diberikan hukuman untuk diturunkan pangkatnya dari grade 7 menjadi grade 3. Lalu belakangan terakhir kita mengetahui bahwa ada keberatan-keberatan dari pihak keluarga yang puncaknya 1 atau 2 hari yang lalu Pak Menteri menerima keluarga korban. Dalam pertemuan tersebut kami sampaikan di sini bahwa memang ada sanggahan-sanggahan dari keluarga korban. Baik itu yang terkait dengan proses pernikahan itu sendiri, ya, proses pengunduran diri korban di dalam Kementerian Koperasi, karena tadi disampaikan yang bersangkutan adalah pegawai honorer di Kementerian Koperasi dan seterusnya. Nah, tentu dalam posisi informasi yang simpang siur ini, ya, kalau proses formal hukumnya kan sudah berjalan sebenarnya. Evaluasi pelanggaran-pelanggaran disiplinnya juga sudah berlangsung sesungguhnya. Nah, tapi karena ada perkembangan terbaru ini, bahkan kemarin disampaikan oleh pendamping hukum dari LBH Apik, ya, kemarin menyampaikan, kebetulan juga ikut mendampingi pada pertemuan dengan Pak Menteri, bahwa LBH Apik sendiri menerima pengaduan itu pada bulan April tahun 2021, jadi tahun ini baru. 2022 tahun ini, ya. Nah, dalam pelaporan itulah ada juga inisiatif untuk melakukan pra-peradilan terhadap SP3, ya, yang disampaikan akan dilakukan pada bulan November yang akan datang. Nah, tentu dalam konteks itu Pak Menteri ingin ini diselesaikan secara tuntas, terang benderang. Ya, itulah kenapa dibentuk tim independen gabungan ini, ya, dengan harapan nantinya ini bisa diberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku. Korban pun terus mengalami trauma mendalam. Trauma karena diperkosa 4 orang, kemudian disuruh keluar oleh tempat bekerja, terus kemudian pelaku dilindungi, dikeluarkan bebas melenggang, terus kemudian mendapatkan fasilitas. Tadi dikatakan oleh Pak Riza bahwa sanksinya 2 dikeluarkan, 2 lagi diturunkan jabatan. Dengan sanksi itu sudah cukupkah? Menurut korban ini sanksinya masih sangat lemah, dan kami jaringan perempuan juga menganggap ini sanksinya sangat lemah sekali. Karena seharusnya pemecatan, ya, terus proses hukum juga harus berjalan. Ini kan proses hukum terhenti karena ada penerbitan SP3 dari kepolisian yang tidak diketahui oleh nanti akan ada ranah ke pra-peradilan. Iya, pendamping hukum LBH Apik akan mengajukan gugatan pra-peradilan nanti bulan November, dan ini nanti proses hukum tetap jalan. Tim independen juga ini saya kira begini, Mbak. Ini tantangan bagi Pak Teten, ya, selaku Menteri, dan Mas Riza selaku staf sus sebagai aktivis. Begini, di dalam kementerian ini saya lihat ada raja-raja kecil, ya, pejabat-pejabatnya ini yang nggak memiliki perspektif gender yang baik, tidak memiliki perspektif terhadap kalau menangani kasus, menindak dan mencegah kasus kekerasan seksual itu bagaimana. Ini perspektifnya itu sangat patriarkis banget gitu, ya. Korban ya justru dikorbankan kembali, pelaku laki-laki sebagai pelaku tuh dilindungi gitu. Kalau sudah proses hukum kan mereka pinter, ya, bahwa yang menjadi penghalang itu proses hukum, diselesaikan dulu proses hukumnya. Dan kita tahu sendiri dalam kasus penyelesaian hukumnya kita anggap cacat gitu kan.
Tim TV One mengabarkan.